Shalom, selamat pagi pada saudara-saudara kami, khususnya kepada Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pengasih yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya tentunya kita dengan keadaan sehat-sehat saja. Selain daripada itu, marilah kita belajar bersama-sama mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa lebih dahulu agar Tuhan membukakan rahasia firman-Nya. Bapa yang di surga, Engkaulah Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih jika Engkau sudah mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami melalui udara. Dan kami ingin belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri judul Kunci Kerajaan Surga. Untuk mendasari firman Tuhan ini, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai 19a. Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Bapa yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." 19a, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Itu ceritanya begini. Pada waktu itu Yesus sedang berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus bertanya, menurut orang-orang siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan ada juga yang mengatakan dari salah satu seorang nabi. Lalu Yesus bertanya lagi pada murid-muridnya, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Semua murid-muridnya diam. Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Bapa atau Elohim yang hidup." Lalu Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan kamu yang mengatakan, melainkan Bapa-Ku yang di surga mengatakan demikian." Berhubung Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan mengakuinya atau percaya, maka Yesus akan memberikan kunci kerajaan surga kepada murid-muridnya. Sekarang berbicara kunci kerajaan surga. Apa artinya kunci? Apa gunanya? Bagaimana cara mendapatkannya? Artinya kunci adalah alat untuk memudahkan mencapai sesuatu atau tujuan. Gunanya sangat penting sekali, nanti akan saya jelaskan. Caranya mendapatkannya, berhubung kita anak Tuhan dan kita ingin kunci kerajaan surga, mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Soalnya begini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus pada waktu itu menunggu kapan kunci itu diberikan dan seperti apa kunci itu bentuknya. Seperti contoh, kita bisa membeli rumah dan kita tidak mempunyai kunci, percuma kita memiliki rumah itu. Lantas umpamanya bengkel mobil atau sepeda motor dan tidak punya kunci untuk melepaskan baut, percuma mereka menjadi di bengkel. Demikian seorang guru matematika, kalau mereka tidak mempunyai kunci atau rumus, mereka akan sulit untuk menghitung angka-angka. Demikian juga
kita anak-anak Tuhan dan kita menginginkan keselamatan dan menginginkan masuk surga. Kalau kita tidak mempunyai kuncinya, maka akan sulit untuk mencapai itu. Makanya murid-muridnya selalu menunggu janji itu. Di situ ada kata-kata akan, berarti belum diberikan pada waktu itu. Murid Yesus kecewa karena sampai Yesus mati di kayu salib, janji itu belum digenapi. Tetapi setelah 50 hari kematian Yesus di kayu salib, yaitu hari Pentakosta, sedang murid-murid Yesus berkumpul, ada kejadian yang luar biasa. Roh Kudus turun memenuhi rumah itu dan murid-murid dipenuhi Roh Kudus itu. Dengan itulah baru murid-murid Yesus sadar bahwa kunci yang dijanjikan itu adalah Roh Kudus. Maka dari itu, semua pengikut Yesus kalau ingin keselamatan terjadi atau ingin masuk surga, hendaknya mengundang kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, dan kita berjalan bersama-sama dengan Yesus dan Roh Kudus. Jadi kunci keselamatan dan kunci kerajaan surga adalah menyatu hati, hidup kita dan bersama-sama Yesus dan bersama-sama Roh Kudus. Ada istilah Jawa, manunggaling kawula karo Gusti. Sebab kunci keselamatan tidak sama dengan kuncinya bengkel atau kuncinya guru matematika atau kunci rumah. Kunci keselamatan dan kunci kerajaan surga harus tinggal di dalam hati manusia. Sebenarnya banyak yang harus kami katakan, di antaranya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kunci itu atau memperoleh, dan apa gunanya. Berhubung waktunya singkat dan tidak mengizinkan, lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan bisa menjelaskan yang lebih mendetail. Tuhan Yesus memberkati. Amin.